Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini, Kakak akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan hewan. Nah, struktur dan fungsi jaringan hewan ini terdiri dari 4 jaringan. Yang pertama itu ada jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini merupakan jaringan pembatas ataupun pelapis yang menyelubungi ataupun melapisi organ, rongga, ataupun saluran baik itu permukaan yang di luar maupun permukaan dalam. Nah, selanjutnya ada jaringan ikat ataupun jaringan penyongkong. Nah, jaringan ini merupakan jaringan yang mengikat ataupun menyongkong bagian-bagian tubuh. Nah, selanjutnya yang ketiga ada jaringan otot. Nah, jaringan otot adalah jaringan yang menggerakkan bagian-bagian tubuh. Nah, selanjutnya ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini merupakan jaringan yang menanggapi rangsang ataupun menerima rangsang ataupun impuls dari bagian tubuh yang satu ke tubuh yang lainnya. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai materi jaringan epitel. Nah, jaringan epitel yang telah kita bahas tadi, bahwasanya jaringan ini adalah sebagai pelapis ataupun pelapis permukaan tubuh ataupun permukaan organ. Nah, seperti itu. Nah, jaringan ini karena berada di luar permukaan atau di atas permukaan organ, maka dia itu tidak memiliki saraf ataupun pembuluh darah, seperti itu. Nah, jaringan epitel ini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama itu ada bentuk pipih, yang kedua itu ada bentuk kubus, dan yang ketiga ada bentuk silindris. Nah, di sini terdapat contoh bentuk dari jaringan epitel. Nah, di sini ada bentuk epitel selapis pipih, bentuk epitel selapis kubus, bentuk epitel berlapis kubus, ataupun bentuk epitel berlapis silindris, seperti itu. Nah, fungsi dari epitel, jaringan epitel ini adalah yang pertama itu sebagai proteksi, sebagai difusi, absorpsi, ekskresi, dan sekresi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, oke, teman-teman semuanya, jadi kita pertama akan membahas mengenai epitel pipis lapis. Nah, epitel pipis lapis ini sudah pipih selapis pula. Nah, terdapat di dinding alveolus paru-paru. Nah, di dinding alveolus paru-paru ini terjadi proses difusi, nah yaitu pertukaran karbon dengan karbon dioksida. Kemudian pada dinding glomerulus. Nah, pada dinding glomerulus ini terjadi proses filtrasi, yaitu proses filtrasi tempat perubahan dari pembuluh darah menjadi urin primer, seperti itu. Kemudian pada dinding dalam kapiler darah dan pembuluh limpa. Nah, jadi pada tempat tersebut itu merupakan selaput yang tipis. Jadi mereka itu mempunyai selaput yang tipis, sehingga epitel pipis lapis juga berada di tempat tersebut. Kemudian fungsinya itu yang telah tadi dijelaskan, bahwa terjadinya proses difusi, yaitu pertukaran CO2 dengan O2 dan pertukaran O2 dengan CO2, mohon maaf. Kemudian ada proses filtrasi. Nah, di sini juga bisa dilihat semuanya terdapat gambar contoh epitel pipis lapis. Nah, di sini itu terdapat basement membran atau disebut dengan membran basal. Nah, di sini ada garis basement membran yang membatasi antara jaringan epitel dengan jaringan yang lainnya. Dan di sini ada underlying tissue, dan underlying tissue ini merupakan jaringan lainnya ya, jaringan lain. Kemudian jaringan epitel itu adalah sekumpulan sel epitel, sel epitel, sel epitel yang saling berkumpul sehingga menjadi suatu jaringan epitel. Nah, di sini yang berwarna ungu. Nah, di setiap sel epitel ini terdapat nukleus atau nuklei. Nah, atau nukleus. Jadi setiap satu jaringan epitel ini mempunyai satu nukleus, seperti itu. Membahas mengenai epitel pipis lapis, kita akan membahas mengenai epitel pipih berlapis. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, kita kan bisa melihat perbedaannya antara pipis lapis dengan pipih berlapis. Nah, ini epitel pipihnya itu sangat menumpuk banyak ya, sehingga disebut dengan berlapis seperti itu. Tetapi untuk bagian yang basement membrannya itu
sama dengan epitel pipis lapis, hanya ada satu lapisan, ya, dan underline-nya juga ada di bawah setelah epitel, seperti itu, setelah epitel pipi. Nah, epitel pipi berlapisnya itu menumpuk, dan satu epitel pipinya itu terdapat satu nukleus, seperti itu. Nah, di mana sih tempat epitel pipi berlapis ini? Nah, tempat epitel pipi berlapis ini terdapat di epidermis kulit, di kulit paling luar, yaitu pada kulit mati, terus pada rongga mulut, hidung, esofagus, vagina, dan uretra. Nah, epitel pipi ini berfungsi sebagai pelindung ataupun proteksi. Nah, misalnya itu pada rongga mulut, karena kita itu sering makan, nah, jadi rongga mulut itu kan sering terkikis, jadi dilindungi oleh epitel pipi berlapis. Oke, teman-teman, setelah tadi kita mempelajari mengenai epitel pipi berlapis, sekarang kita akan membahas mengenai epitel kubus lapis. Nah, epitel kubus lapis ini bentuknya itu seperti kotak-kotak. Nah, untuk strukturnya itu sama seperti epitel sebelumnya. Nah, di bawahnya itu ada jaringan ikat dan ada pembuluh kapiler. Nah, jaringan ikat ini biasanya itu di bawah jaringan epitel kubus lapis. Nah, di bawah epitel itu pasti akan ada jaringan ikat. Kemudian, kan tadi di pertama ya di awal pada epitel ini tidak ada pembuluh darah. Nah, ini tuh pembuluh kapiler ini adanya itu di bawah jaringan epitel. Nah, baru ada pembuluh kapiler seperti itu. Nah, epitel kubus lapis ini biasanya itu terdapat di permukaan lensa mata dan retina. Nah, terus terdapat pada kelenjar ludah, ovarium, dan tubuli prenalis. Nah, kaitannya dengan permukaan lensa mata dan retina itu, bagaimana caranya lensa itu akan tetap basah. Kemudian pada kelenjar ludah itu, bagaimana air liur itu tetap ada, dan pada ovarium itu terjadi pada proteksi untuk melindungi ovarium tersebut, dan tubuli renalis ini terjadi reabsorpsi ya. Terjadi reabsorpsi antara urin primer menjadi urin sekunder seperti itu. Nah, jadi fungsi dari epitel kubus lapis ini adalah yang pertama itu sekresi. Nah, sekresi itu sebagai pengeluaran cairan. Terus ada proteksi, itu terjadi pada ovarium untuk melindungi. Selanjutnya ada absorpsi. Absorpsi itu terjadi pada tubuli renal. Untuk selanjutnya yaitu epitel pipi berlapis. Nah, epitel pipi berlapis ini terdapat pada epidermis kulit, rongga mulut, hidung, esofagus, vagina, dan ureter. Nah, epitel pipi berlapis ini fungsinya itu sebagai pelindung ataupun proteksi ya. Karena epitel pipi berlapis ini berada di atas permukaan seperti pada mulut, kan karena sering tergoles, jadi dilindungi oleh epitel pipi berlapis. Nah, di sini terdapat contoh gambar dari epitel pipi berlapis. Nah, di sini itu ada sel epitel yang saling berlapis sehingga menjadi suatu jaringan, yaitu jaringan epitel pipi berlapis, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah epitel silindris lapis. Nah, epitel silindris lapis ini sama strukturnya itu dengan epitel-epitel sebelumnya, seperti epitel pipi maupun epitel kubus. Hanya saja pada bentuk epitelnya saja yang berbeda. Nah, di sini itu bentuknya itu silinder. Nah, silinder seperti ini dan terdapat nukleus. Kemudian untuk membran basement dan underlying tisunya itu sama seperti itu. Nah, epitel silindris lapis ini berada atau terdapat di dinding dalam lambung, usus, kantung empedu, dan rahim. Nah, kemudian contohnya itu pada lambung dan usus. Nah, biasanya itu dilakukan absorpsinya. Biasanya kita akan mencerna sari-sari makanan, dan sari-sari makanan itu dicerna di usus seperti itu. Kemudian ada sekresi. Nah, sekresi itu misalnya itu pada kantung empedu. Nah, pada kantung empedu ini menghasilkan bilirubin dan sebagainya. Kemudian pada rahim. Nah, pada rahim ini terdapat proteksi atau perlindungan seperti itu.
Nah, baik teman-teman, di sini kakak akan menjelaskan mengenai epitel silinder berlapis. Nah, epitel silinder berlapis ini terdapat pada gambar ya, terdapat pada contoh, bukan berarti semua bentuknya itu silindris atau silinder. Nah, melainkan bentuk silindrisnya itu hanya terdapat pada lapisan pertamanya saja, melainkan pada lapisan selanjutnya itu berbentuknya itu seperti kubus. Nah, seperti itu. Nah, untuk struktur lainnya seperti membran basement atau underlying tissue itu sama seperti epitel sebelumnya. Nah, epitel silinder berlapis ini terdapat pada lapisan konjungtiva. Nah, apa sih itu lapisan konjungtiva? Nah, lapisan konjungtiva itu adalah lapisan yang selalu basah. Misalnya itu di dalam kelopak mata kita, atau di dalam mata kita juga ya, sama. Nah, itu kaitannya itu dengan proses sekresi, yaitu proses mengeluarkannya cairan. Nah, seperti itu. Kemudian, pada kelenjar susu. Nah, pada kelenjar susu ini kaitannya itu sama kepada proses sekresi, yaitu mengeluarkan cairan. Nah, untuk faring, laring, dan uretra ini lebih ke proses proteksi, yaitu sebagai pelindungan. Epitel silinder berlapis semu bersilia. Nah, kenapa berlapis semu? Karena di sini terdapat gambar susunan dan bentuknya itu tidak teratur. Nah, seperti terlihat berlapis semu. Padahal kenyataannya ini itu hanya ada satu lapisan saja, dan di atasnya ini terdapat rambut-rambut atau yang dinamakan dengan silia. Nah, pada epitel silinder berlapis semu bersilia ini terdapat di trakea, bronkus, dan dinding dalam saluran oviduk. Nah, contoh pada trakea dan bronkus ini terjadi pada saat kita sedang berada di pinggir jalan. Nah, apabila kita tersedak oleh debu ataupun kotoran yang masuk ke dalam saluran pernapasan, maka respon yang tubuh kita berikan itu adalah kita otomatis akan terbatuk ya. Nah, ini adalah salah satu contoh atau salah satu cara trakea melindunginya itu untuk melindungi pernapasannya itu dengan cara terbatuk seperti itu, agar kotoran-kotoran yang masuk ke dalam saluran pernapasan itu bisa keluar. Nah, dibantu dengan adanya silia. Nah, silia itu bergerak ketika ada kotoran-kotoran yang masuk ke dalam saluran pernapasan seperti itu. Nah, fungsi dari silia itu sendiri yaitu untuk sekresi lendir atau untuk menangkap kotoran yang masuk. Nah, silia juga berfungsi untuk menghalau benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, selanjutnya itu terdapat dalam saluran oviduk. Nah, di dalam saluran oviduk juga terdapat silia. Dia itu membantu menggerakkan sel telur untuk bergerak atau berjalan dari ovarium sampai ke uterus. Nah, untuk selanjutnya itu adalah epitel transisional. Epitel transisional ini bersifat fleksibel. Nah, karena dia itu bisa berubah bentuk, seperti pada gambar di dalam PPT. Nah, bentuknya itu bisa berubah-ubah, seperti bentuk kubus, berbentuk pipih, ataupun berbentuk silindris. Nah, epitel transisional ini terdapat di kantung kemih, ureter, saluran pencernaan, dan pelapis ginjal. Nah, epitel transisional ini berfungsi untuk menahan regangan dan tekanan. Nah, kita ambil contoh saja pada kantung kemih. Nah, kita misalkan kantung kemih itu seperti balon yang ketika dimasuki air, maka dia itu akan membesar, kemudian lapisannya itu akan menipis. Dan ketika balon itu dikeluarkan airnya, maka balon itu akan mengecil dan menebal. Nah, epitel transisional juga seperti itu ya. Nah, epitel transisional juga bisa membesar dan bisa mengecil. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu epitel kelenjar. Nah, epitel kelenjar ini merupakan jaringan epitel yang khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologi. Nah, epitel kelenjar ini terbagi menjadi dua bagian. Ada endokrin ataupun hormon, dia itu tidak memiliki saluran, misalnya itu pada timus, adrenal, paratiroid, dan tiroid. Nah, selanjutnya ada eksokrin. Nah, eksokrin ini dia itu mempunyai saluran khusus. Nah, misalnya itu pada lidah, pada keringat, pankreas, maupun pada feromon.
Nah, untuk selanjutnya yaitu jaringan ikat ataupun jaringan penyokong dan bisa juga disebut dengan jaringan penunjang. Nah, jaringan ikat ini paling banyak tersebar di seluruh anggota tubuh. Nah, jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat ataupun menyokong ataupun menunjang jaringan yang terdapat pada tubuh kita sebagai penyimpan energi, pelindung suatu organ, maupun sebagai sirkulasi. Nah, jaringan ikat ini tersusun atas sel-sel yang tersebar di dalam matriks ekstraseluler. Nah, matriks tersebut bisa berupa cairan, bisa berupa benda kenyal seperti agar, maupun bisa berupa padat ataupun serabut, seperti itu. Nah, pada jaringan ikat ini banyak sekali macamnya. Yang pertama itu ada jaringan ikat longgar. Nah, ini ada jaringan ikat longgar, ada jaringan lemak atau adiposa, ada jaringan ikat padat atau ligmen, jaringan tulang rawan. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini terdiri atau tersusun dari matriks dan sel-sel penyusun. Nah, matriks itu sendiri terbagi menjadi dua, ada serat dan bahan dasar. Nah, untuk serat, yang pertama itu ada serat kolagen. Serat kolagen ini berwarna putih, kemudian dia itu kuat dan kurang lentur, tetapi daya regangnya sangat tinggi. Kemudian ada serat elastin. Nah, serat elastin ini warnanya itu kuning, lentur, kemudian dia tersusun dari protein. Nah, selanjutnya ada serat retikuler. Nah, serat retikuler ini sifatnya itu sama dengan si serat kolagen. Kemudian dia itu terdapat pada hati, limpa, dan kelenjar limpa. Kemudian dia tersusun dari kolagen yang dikelilingi oleh glikoprotein. Kemudian pada matriks ada bahan dasar. Nah, bahan dasarnya itu yang pertama itu ada asam mukopolisakkarida, ada kondroitin sulfat, dan bentuknya itu larutan homogen setengah cair. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini terdiri atau tersusun dari matriks dan sel-sel penyusun. Nah, matriks itu sendiri terbagi menjadi dua, ada serat dan bahan dasar. Nah, untuk serat, yang pertama itu ada serat kolagen. Serat kolagen ini berwarna putih, kemudian dia itu kuat dan kurang lentur, tetapi daya regangnya sangat tinggi. Kemudian ada serat elastin. Nah, serat elastin ini warnanya itu kuning, lentur, kemudian dia tersusun dari protein. Nah, selanjutnya ada serat retikuler. Nah, serat retikuler ini sifatnya itu sama dengan si serat kolagen. Kemudian dia itu terdapat pada hati, limpa, dan kelenjar limpa. Kemudian dia tersusun dari kolagen yang dikelilingi oleh glikoprotein. Kemudian pada matriks ada bahan dasar. Nah, bahan dasarnya itu yang pertama itu ada asam mukopolisakkarida, ada kondroitin sulfat, dan bentuknya itu larutan homogen setengah cair. Oke, selanjutnya yaitu jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini tersusun atas serabut. Dan serabut ini lebih banyak daripada sel. Bisa dilihat dari gambar, di sini itu terdapat serabut-serabut yang sangat banyak, dan dilihat juga selnya itu hanya sedikit. Jadi, serabutnya lebih banyak daripada selnya itu sendiri. Kemudian, serabut penyusunnya itu adalah serat kolagen. Nah, ini berarti serat kolagen dan bersifat padat, seperti itu. Kemudian, pada jaringan ikat padat ini terdiri dari tiga, yaitu ada tendon, ada ligmen, dan ada fascia. Nah, tendon ini itu fungsinya itu untuk mengikat otot dan tulang. Jadi, yang mengikat antara otot dan tulang itu adalah tendon. Selanjutnya, pengikat antar tulang dengan tulang itu adalah ligmen. Jadi, yang menyambungkan antar tulang satu dengan tulang yang lainnya itu adalah ligmen. Nah, selanjutnya ada fascia. Fascia itu adalah pembungkus otot. Jadi, yang membungkus otot itu adalah selaput ligmen. Oke, untuk selanjutnya itu ada jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat longgar ini tersusun atas sel fibroblast. Nah, sel fibroblast ini berfungsi untuk menghasilkan serabut fibrosa, kemudian ada sel makrofag. Nah, sel makrofag ini berfungsi untuk memakan sel-sel yang sudah diperlukan. Kemudian ada serabut kolagen. Nah, serabut kolagen yang tadi telah dijelaskan bahwasanya dia itu bersifat padat ataupun kompak, dan ada serabut elastis. Nah, serabut elastis ini yaitu bersifat lentur, seperti itu. Nah, kemudian pada jaringan ikat longgar ini lebih banyak selnya daripada serabutnya, beda dengan jaringan ikat padat tadi. Kalau jaringan ikat padat itu lebih banyak serabutnya dibandingkan dengan selnya. Kalau jaringan ikat longgar mah lebih banyak
selnya dibandingkan dengan serabutnya, seperti itu. Kemudian di dalam jaringan ikat longgar ini terdapat mesenterium. Nah, mesenterium ini merupakan suatu pembungkus organ dalam perut, misalnya itu pada usus halus, usus besar, pada lambung. Nah, itu tuh dibungkus oleh mesenterium. Kemudian pada jaringan ikat longgar ini tidak hanya pada organ dalam saja yang dibungkus oleh mesenterium, ada juga pada jantung. Nah, jantung itu dibungkus oleh membran pembungkus. Kemudian pada pembuluh darah, pada saraf. Nah, itu tuh dibungkus oleh membran pembungkus, yaitu mesenterium. Oke teman-teman, untuk selanjutnya yaitu ada jaringan adiposa ataupun jaringan lemak. Nah, bisa teman-teman lihat, di sini terdapat jaringan yang berwarna kuning. Nah, jaringan yang berwarna kuning ini adalah jaringan lemak, namanya jaringan lemak ya. Nah, jaringan lemak ini apabila kita identifikasi menggunakan mikroskop, nah maka nanti yang terlihat itu adalah seperti bulatan-bulatan ini. Nah, ketika kita zoom, diperbesar, maka akan terlihat seperti bulatan-bulatan ini. Nah, bulatan ini itu dinamakan dengan satu sel lemak. Nah, satu sel lemak ini di dalamnya itu terdapat nukleus atau inti sel. Nah, seperti itu. Kemudian, apa sih fungsi lemak itu? Kenapa harus ada pada tubuh kita? Nah, fungsi lemak itu yang pertama itu sebagai cadangan makanan, yang kedua itu untuk menjaga suhu kita agar tetap hangat. Nah, yang selanjutnya itu sebagai bantalan pelindung bagi organ kita, agar organ kita itu tidak saling bergesekan, seperti itu. Nah, banyak ya manfaat dari jaringan lemak itu. Tetapi apabila lemak itu banyak pada organ tubuh kita, apakah akan menyebabkan bahaya? Akan datangnya penyakit-penyakit. Jadi, jaringan adipos atau jaringan lemak yang berada pada tubuh kita itu harus seimbang, seperti itu. Kemudian, jaringan lemak ini terdapat di bawah kulit dan melapisi organ-organ dalam. Untuk jaringan darah, mungkin sampai di sini penjelasannya, karena nanti akan dibahas tuntas mengenai fungsi dari darah itu sendiri di pembahasan sistem transportasi. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjut mengenai jaringan tulang. Nah, jaringan tulang ini terdiri dari tulang sejati dan tulang kartilago atau tulang rawan. Nah, pada dasarnya yang membedakan dengan tulang sejati dan tulang rawan, itu tulang sejati ini memiliki fungsi sebagai alat gerak, sebagai pelindungan organ dalam, dan untuk menegakkan tubuh. Nah, dan pada matrisnya ini tersusun atas serat kolagen. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa kolagen ini bersifat kompak ataupun kuat, terus mempunyai kalsium, fosfat, magnesium, sehingga bersifat keras dan padat. Nah, ini yang membedakan antara satu tulang sejati. Kemudian, jaringan tulangnya itu tersusun atas secara konsentris. Nah, secara konsentris ini apa sih? Nah, secara konsentris ini yaitu secara memusat. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya terlihat seperti garis pohon tahunan nih, seperti pada pohon. Nah, di dalam lingkaran ini dinamakan saluran Havers. Nah, saluran Havers ini terdiri dari saraf dan pembuluh darah. Kemudian, di luar saluran Havers ini terdiri dari lamina-lamina. Nah, pada lamina ini terdapat osteosit, yaitu sel tulang yang berwarna ungu ini. Nah, yang menghubungkan antar sel tulang ini dinamakan dengan kanal Likuli. Jadi, kanal Likuli itu yang menghubungkan antara osteosit-osteosit. Nah, jadi, peran dari osteosit sendiri itu yaitu untuk menghasilkan matris secara terus-menerus. Nah, seperti itu. Jadi, untuk membedakan antara tulang sejati dengan tulang rawan, jadi pada tulang sejati itu bersifat keras dan padat, atau kolagen mempunyai kalsium, fosfat, dan magnesium sebagai alat penggerak, pelindung organ-organ dalam, dan untuk menegakkan tubuh. Baik, selanjutnya itu ada jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan ini biasa disebut dengan kartilago. Nah, terdiri dari sel-sel kondrosit, banyak sel-sel kolagen, dan matrisnya itu tersusun atas kondroitin sulfat. Nah, sedangkan pada tulang sejati tadi, terdiri dari sel-sel osteosit, dan matrixnya itu terdiri atas kalsium, magnesium, dan kolagen. Nah, fibrosa. Kemudian pada kolagen dan kondroit ini sulfat dihasilkan oleh kondrosit. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat terdapat contoh dari jaringan tulang rawan. Nah, seperti ini.
ada kapsul tulang rawan, matriks internal, matriks teritorial, kondrosit, ada nuklei kondrosit, nukleus kondrosit, seperti itu. Terus jaringan tulang rawan ini terbagi menjadi 3 bagian, ada hialin, elastis, dan fibrosa. Nah, untuk warnanya itu, hialin itu putih biru transparan, elastis itu warna kuning, dan fibrosa itu gelap keruh. Kemudian pada sesat dominannya, hialin itu elastis ini elastik, dan fibrosa adalah kolagen. Kemudian pada elastisnya, hialin ini tinggi, elastis ini tinggi, kemudian fibrosa itu rendah. Sedangkan pada letaknya, hialin itu terletak pada sendi, saluran pernapasan, ujung tulang rusuk. Kemudian untuk elastis, tempatnya itu terdapat pada telinga, laring, dan epiglotis. Kemudian pada fibrosa terdapat pada antara tulang belakang. Pokoknya jaringan tulang rawan itu berada di antara tulang-tulang rawan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti materi pada hari ini. Untuk materi pertama kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih kepada semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.